investor itu harus siap dengan dana untuk mengambil alih PI-nya, participating interest dari Shell ataupun Chevron, karena mereka itu menjual bukannya gratis begitu aja, mereka hengkang terus langsung digantikan. Jadi harus ada dana di depan yang bisa mereka bayarkan untuk menggantikan nilai investasi mereka. Dan mereka ini bisa dibilang ya mereka tidak akan menginvestasikan selama proses perambil alihan ini, gitu loh. Jadi itu akan memundurkan lagi jadwal proyek-proyek besar seperti ini. Itu yang sangat disayangkan. Dan bagi kita Indonesia, kita sangat terpukul karena yang tadinya kita rencanakan untuk misalkan tenaga kerja kita terserap di tahun 2028 misalkan, itu nanti akan mundur lagi. Dan konsekuensinya memang cukup besar. Jadi itu yang jadi masalah. Ini ada statement menarik dari Anda, Pak Mosi Rizal, sebelumnya. Mengapa pemberitaan headline ini begitu penting bagi Asper Migas? Karena sebenarnya ini lebih dari sekedar nilai investasi, tetapi ada multiplier efek banyak yang harus kita segera hadapi. Akan semakin seberapa tambah lesu lagi, Pak, dari pandangan Asper Migas kalau kita berbicara mengenai dunia investasi di lini atau bisnis sektor migas di tanah air khususnya, mengingat fluktuasinya harga minyak, kemudian demand dari gas dan sebagainya. Potensi Indonesia itu masih sangat besar, ya, dan terus terang investor masih tertarik dengan Indonesia. Dan memang pemerintah berusaha keras untuk memperbaiki regulasi, memperbaiki iklim investasi. Cuma kita butuh lebih banyak lagi effort untuk mencapai titik tertentu di mana kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lebih menarik ya investasinya dibandingkan kita. Jadi terus terang saya optimis karena kayak seperti tahun ini. Saya pikir harga minyak itu akan stay di bawah $40. Banyak pengamat juga, termasuk IMF juga memprediksi kalau harga minyak di bawah $40. Ternyata sudah naik sejak 2 bulan yang lalu, sudah naik di atas $40. Jadi itu dan selalu tren positif. Jadi itu bisa membangkitkan lagi minat investasi, dan pemerintah harus lebih giat lagi untuk dan lebih inovatif lagi untuk menawarkan insentif agar mereka itu tidak melihat ke negara lain tapi melihat ke Indonesia, karena potensi kita tuh masih sangat besar. Terus terang saya dari sisi gas, dari sisi minyak pun juga masih sangat besar. Memang potensi kita sangat besar dan berlimpah juga, Pak Mose, tapi banyak juga yang berkilah dengan excuses. Operational cost-nya juga sangat luar biasa kalau kita berbicara mengenai Indonesia dan segala tantangannya. Belum kalau kita berbicara mengenai tantangan geografis. Betul. Jadi masalah kita adalah di infrastruktur, ya. Negara kita dan pemerintah kita sedang berusaha untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, ya, dan itu sangat bagus. Karena biaya operasional itu tergantung erat sekali dengan infrastruktur yang ada. Karena biaya logistik akan mahal, biaya operasi akan mahal, dan juga biaya-biaya untuk misalkan pembebasan lahan dan sebagainya. Dan itu pemerintah harus secara lebih giat lagi membantu K3S. Karena kita ini kontraktor. Baik. Kita bukan pemegang hak sumber dayanya, kita hanya kontraktor. Jadi tugas kita hanyalah teknologi dan mengeluarkan minyak dan gas di dalam bumi. Tidak selain itu. Dan kita seharusnya tidak berkutit dengan hal-hal yang di luar itu. Baik.